Jika kebanyakan pemain sepak bola asal Brazil berasal dari keluarga yang tidak mampu, Ricardo Isaacson dos Santos Leite atau yang lebih dikenal dengan nama Kaká mempunyai latar belakang yang berbeda. Ia berasal dari keluarga yang berkecukupan dan juga berpendidikan. Ayahnya adalah seorang insinyur dan ibunya merupakan guru sekolah dasar di Brazil. Akibat dari kondisi latar belakang yang berbeda tersebut, membuat Kaká tidak seperti kebanyakan pesepak bola Brazil yang bermain sepak bola di jalanan. Kaká langsung dimasukkan oleh orang tuanya ke Akademi Sepak Bola Sao Paulo atas usulan seseorang yang melihat bakatnya. Selain itu, Kaká juga termasuk ke dalam pesepak bola yang sempat mengenyam pendidikan cukup lama. Terhitung selama 11 tahun Kaká pernah menempuh pendidikan di Brazil. Namun, walaupun memiliki latar belakang yang berbeda dengan para pemain Brazil pada umumnya, Kaká tetap mampu menahbiskan dirinya sebagai salah satu pesepak bola terbaik yang pernah dilahirkan di negeri Samba tersebut. Untuk mengarungi musim 2003-2004, AC Milan mendatangkan seorang pemuda asal Brazil berusia 21 tahun ke San Siro dengan mahar 8,5 juta euro dari Sao Paulo yang bernama Kaká. Pada saat itu, mungkin hanya segelintir orang saja yang pernah mendengar atau mengetahui nama tersebut, karena saat itu ia merupakan bagian dari timnas Brazil di Piala Dunia 2002. Kaká datang ke Milan di saat mereka baru saja meraih gelar Liga Champions tahun 2002-2003. Dan kondisi skuad Milan pada saat itu sudah dipenuhi begitu banyak pemain bintang. Apalagi di posisi Kaká, yaitu sebagai pemain yang berada di belakang dua penyerang. Dalam skema 4-3-1-2 milik Milan ketika itu, sudah terdapat seorang maestro asal Portugal bernama Manuel Rui Costa. Belum lagi adanya Clarence Seedorf yang juga mampu bermain di posisi tersebut. Tentu tidak sedikit yang meragukan apakah seorang Kaká akan mendapatkan tempat di tim inti Milan atau tidak. Apalagi ketika itu ia masih sangat muda dengan usia yang baru 21 tahun. Namun ternyata pelatih Milan yang saat itu, Carlo Ancelotti, menaruh kepercayaan penuh kepada seorang Kaká untuk masuk ke dalam tim inti Milan. Ia berhasil membuat Rui Costa merasakan hangatnya bangku cadangan. Kepercayaan Ancelotti tersebut dibayar dengan penampilan gemilang oleh Kaká yang akhirnya membuat ia tidak tergantikan di tim inti Milan. Kolaborasinya di lini tengah bersama Clarence Seedorf, Andrea Pirlo, dan Gennaro Gattuso tidak pernah bisa ditemukan penggantinya hingga sekarang oleh Milan. Sejak kedatangannya, sedikit demi sedikit keberadaan Kaká di skuad Milan semakin vital, terutama ketika Andriy Shevchenko memutuskan untuk pindah ke Chelsea pada tahun 2006. Pada saat Milan sedang dilanda krisis, sosok Kaká menunjukkan kualitasnya. Ia membuat para Milanisti dengan cepat melupakan kepergian Shevchenko. Kaká berhasil membawa Milan menjuarai Liga Champions tahun 2006-2007 di saat banyak orang meragukan kualitas Milan yang saat itu ditinggal oleh Shevchenko dan dihuni oleh para pemain yang sudah cukup tua untuk seorang pesepak bola. Tahun 2007 merupakan puncak kejayaan Kaká bersama Milan, sebab ia berhasil meraih semua gelar penting dari setiap kompetisi yang diikutinya bersama I Diavolo Rosso. Selain itu, Kaká juga mampu menahbiskan dirinya sebagai pemain terbaik dunia tahun 2007. Ia berhasil menyabet gelar pemain terbaik dunia FIFA dan Ballon d'Or. Pada saat itu, Kaká berhasil mengungguli dua mega bintang sepak bola pada saat ini, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Setelah tahun 2007, Kaká masih tetap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Namun sayangnya, Milan mulai dilanda berbagai masalah seperti krisis finansial dan kondisi para pemain utama Milan yang semakin uzur, sehingga membuat mereka tampil tidak terlalu konsisten lagi. Hingga akhirnya,
Hubungan mesra yang terjalin antara Kakak dengan Milan harus diputuskan secara paksa akibat dari krisis finansial yang menimpa klub semakin menjadi-jadi. Kebutuhan akan dana segar membuat Milan tidak berpikir dua kali saat Real Madrid menawarkan uang sebesar 65 juta euro untuk bintangnya tersebut. Walaupun bisa saja menolak tawaran tersebut, Kakak akhirnya terpaksa menerima kepindahannya ke Madrid demi membantu keuangan Milan yang sedang memburuk. Bergabungnya Kakak ke Real Madrid adalah bagian dari rencana Florentino Perez dalam membentuk The New Galacticos. Kedatangan Kakak berbarengan juga dengan kehadiran seorang Cristiano Ronaldo di Santiago Bernabeu yang memecahkan rekor transfer dunia pada saat itu. Kehadiran Kakak di Madrid ini tentu diharapkan dapat menularkan daya magis yang ia tunjukkan bersama Milan. Namun, pada kenyataannya Kakak tidak mampu menampilkan permainan seperti yang ia tunjukkan ketika bersama Milan. Kakak memang masih mampu membukukan gol dan assist yang terbilang cukup banyak. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan kondisinya saat berada di Milan, tentu hal tersebut bisa dikatakan cukup berbeda. Faktor cedera yang sempat beberapa kali menghinggapinya memang membuat permainannya sedikit menurun. Ia juga harus kehilangan begitu banyak pertandingan akibat cedera tersebut. Selain itu, ketidakcocokannya dengan taktik yang digunakan oleh pelatih Madrid, Jose Mourinho, membuat Kakak sedikit demi sedikit tergusur dari tim inti. Ditambah lagi, sinarnya seorang Ronaldo juga semakin mentereng di Madrid, membuat Kakak semakin dilupakan. Faktor-faktor tersebut pada akhirnya membuat karir Kakak bersama raksasa Spanyol ini tidak berjalan mulus. Harapan terhadap dirinya agar tetap mampu menunjukkan kemampuan seperti di Milan tidak pernah terwujud. Hingga akhirnya pada tahun 2013 Kakak memutuskan untuk kembali ke Milan. Padahal pada saat bersamaan Madrid mendatangkan pelatihnya ketika di Milan, Carlo Ancelotti. Kembalinya Kakak ke San Siro tidak bisa dicegah. Kembalinya Kakak ke Milan ternyata tidak membuat karirnya membaik. Ia gagal mengangkat Milan yang sedang terpuruk ketika itu. Ia pun hanya bertahan selama semusim saja di kesebelasan yang membesarkan namanya tersebut. Pada tahun 2014, ia memutuskan pindah ke Amerika Serikat untuk bermain di MLS bersama Orlando City. Kakak sepertinya sadar, dengan usianya yang semakin menua sebagai pesepak bola, karirnya tidak lama lagi akan berakhir. Meninggalkan keras dan gemerlapnya sepak bola Eropa dan pindah ke Amerika Serikat adalah pilihan yang bijak. Di Orlando, ia bisa bermain lebih santai. Tekanan kepada dirinya tentu tidak akan seberat saat ia bermain di Eropa, sehingga ia bisa menemukan kembali penampilan terbaiknya. Keputusan ini pun terbukti membuahkan hasil yang cukup baik dengan sempat beberapa kali ia kembali dipanggil ke timnas Brazil. Karir Kakak sebagai pesepak bola sangatlah cemerlang jika dilihat dari gelar yang pernah ia raih. Bisa dikatakan semua gelar bergengsi yang ada di sepak bola sudah ia raih. Gelar juara Serie A, La Liga, Liga Champions, dan Piala Dunia bersama timnas Brazil adalah buktinya. Selain itu, untuk penghargaan individu, ia sudah pernah meraih gelar pemain terbaik dunia FIFA dan Ballon d'Or. Sebuah bukti yang menunjukkan bahwa karirnya cukuplah sempurna dari raihan gelar. Namun, tetap saja ada ketidaksempurnaan menghampiri seorang Kakak. Namanya sebagai salah satu pemain terbaik dunia terbilang cukup cepat menghilang dari hingar-bingarnya sepak bola. Tercatat sejak pindah dari Milan pada tahun 2009, karirnya sedikit demi sedikit semakin meredup. Padahal ketika meninggalkan Milan, ia sedang berada di usia emas seorang pesepak bola, yakni berusia 29 tahun. Tapi faktor cedera dan ketidakcocokan dengan taktik pelatih membuat penampilannya harus menurun lebih cepat.